Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yopriadi Hernawan, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Di sini, saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Urgensi Penambahan Perlindungan Hukum terhadap Peternak dan Hewan Ternak dalam Masa Darurat Pandemi COVID-19. Saudara-saudara, sebagaimana yang kita semua tahu, dalam masa pandemi ini terdapat beberapa dampak kepada beberapa aspek kehidupan. Di antaranya kepada manusia, yakni kesehatan kita sendiri, sosial kita juga, dan juga kepada hewan ternak, yakni kesehatan mereka, pakan mereka, dan juga nantinya akan berpengaruh terhadap harga pangan di pasaran. Maka dari itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 bukan hanya melindungi manusia saja, namun juga melindungi hewan ternak. Sebagaimana kita terlihat dalam pasal 52 ayat 1, bahwasanya pemerintah melindungi hewan ternak ketika dalam masa karantina rumah. Dan pasal 55 ayat 1, pemerintah melindungi hewan ternak ketika masa karantina wilayah. Yang menjadi pertanyaan, pemerintah menetapkan pembatasan sosial berskala besar. Namun apakah dalam masa PSBB ini hewan ternak harus dipenuhi kebutuhan dasarnya oleh pemerintah? Jawabannya adalah tidak, karena dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tidak ditemukan satupun kewajiban pemerintah untuk memenuhi makan hewan ternak ketika pembatasan sosial berskala besar. Artinya, pada saat ini, pakan hewan ternak ataupun kebutuhan dasar dari hewan ternak bukanlah tanggung jawab pemerintah jika kita mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Bagaimana dampaknya? Jika kita melihat salah satu kasus di Kabupaten Jombang, bahkan 90% peternak ayam di sana sampai gulung tikar dari total 220 pengusaha ternak ayam. Mereka gulung tikar karena mereka tidak dapat menjual ternak secara efektif. Namun di satu sisi, mereka harus membiayai secara penuh pakan ternak mereka untuk menjaga kesehatan hewan ternak dan juga untuk menjaga kehidupan dari hewan ternak itu sendiri. Dan berpengaruh juga terhadap harga dari pangan di pasaran. Jika kita melihat di Banten, contoh kasusnya, bahkan harga ayam saja hanya sampai Rp8.000 per kilogramnya di harga peternak. Hal tersebut tentu membuat peternak rugi karena di satu sisi dia pengeluaran tetap, namun di satu sisi pemasukannya menjadi sangat sedikit. Jika kita melihat dari aspek tanggung jawab negara, bahwasanya salah satu tujuan negara dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, yang menandakan bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut konsep welfare state atau negara kebahagiaan. Maka dari itu dapat dilihat founding fathers kita, para pendiri negara kita, menginginkan Republik Indonesia ini berdiri bukan hanya untuk mengatur masyarakatnya, namun untuk mensejahterakan juga masyarakatnya. Maka negara dituntut untuk turut serta aktif dalam semua aspek kehidupan dan juga penghidupan rakyat demi mensejahterakan rakyat Indonesia. Begitupun dalam pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwasanya salah satu hak masyarakat adalah untuk memenuhi ataupun dipenuhi kebutuhan dasarnya. Dari hal tersebut menandakan bahwa Indonesia menganut suatu prinsip hidup layak bagi warga negaranya. Apa itu prinsip hidup layak? Menurut Profesor Sherlyn Heptel, seorang guru besar ilmu politik dan hak asasi manusia dari University of Connecticut, mengatakan bahwasanya ada 3 unsur paling substansial dalam hidup layak yang dijamin oleh hak ekosop ataupun ekonomi sosial dan budaya. Yang pertama adalah tersedia dan terpenuhnya aspek kesehatan, yang kedua adalah tersedia dan terpenuhnya ekonomi, dan yang ketiga adalah tersedia dan terpenuhnya jaminan sosial. Disinilah yang poin kedua tentang ekonomi yang menjadikan negara harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan para peternak dan juga untuk melindungi hewan ternaknya. Dari hukum internasional pula, jika kita melihat Limburg Principles dan juga Maastricht Guidelines, bahwasanya ada 3 kewajiban negara, yakni obligation to protect, obligation to fulfill, dan juga obligation to respect. Yang ingin saya garis bawahi adalah obligation to fulfill ataupun kewajiban untuk memenuhi, maka artinya negara harus melakukan tindakan yang memadai untuk menjamin setiap orang dalam jurisdiksinya atau dalam wilayahnya untuk dapat memenuhi kebutuhannya jika mereka memerlukan ataupun jika mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya atas upaya pribadinya sendiri. Maka dari itu, saudara-saudara, saya menyatakan bahwa negara perlu hadir untuk melindungi peternak dan hewan ternak di masa pandemi. Karena ketika masa pandemi COVID-19 ini,
para peternak tidak dapat memenuhi haknya dalam memenuhi kebutuhan dasar. Sebab adanya penurunan harga yang drastis, namun di satu sisi ada pengeluaran yang tetap juga dalam hal memberikan makanan ternak untuk menjaga hidupnya dan untuk menjaga kesehatan dari hewan ternak itu sendiri. Maka dari itu saya menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 perlu diadakan perubahan. Perubahan tersebut harus mempertimbangkan kembali syarat kondisi tanggung jawab negara dalam hal pakan ternak di masa krisis kesehatan. Dan juga saya menyatakan bahwa undang-undang pada saat ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, belumlah dapat mencakup perlindungan terhadap pakan ternak yang efektif. Saya ingin membandingkan perlindungan hewan ternak di Costa Rica ketika masa darurat kesehatan. Mengapa saya memilih negara Costa Rica untuk diperbandingkan? Karena negara Costa Rica merupakan negara yang memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap sektor peternakan. Selain itu, maka dari itu, Costa Rica memiliki suatu perhatian yang sangat serius terhadap perlindungan hewan ternak. Dan di sini saya akan membedah kira-kira apa saja regulasi-regulasi ataupun mekanisme terhadap perlindungan hewan ternak di Costa Rica. Yang pertama, Kementerian Peternakan Costa Rica harus menyiapkan dana darurat untuk berjaga-jaga manakala suatu hari negara dalam keadaan darurat. Dalam hal ini, dana darurat yang dipakai khusus untuk melindungi para hewan ternak dan juga melindungi para peternak. Yang kedua, Kementerian Peternakan Costa Rica diberikan tanggung jawab dalam regulasi di sana, dalam undang-undang di sana, untuk mendukung sektor peternakan selama keadaan darurat dan juga untuk melindungi mata pencaharian ribuan masyarakat yang di sana mayoritas adalah peternak. Selanjutnya, pemerintah pula wajib untuk membentuk gugus tugas perlindungan hewan dalam kondisi bencana ataupun kondisi darurat. Yang gugus tugas tersebut memiliki tugas untuk membina peternak lokal untuk menerapkan langkah-langkah kesiapsiagaan ketika kedaruratan terjadi. Maka dari itu, melihat dari kekosongan hukum mengenai kekosongan hukum perlindungan hewan ternak pada PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, dan juga melihat dari kondisi yang ada, mekanisme yang ada di Costa Rica, saya mengusulkan adanya 3 penambahan perlindungan terhadap hewan ternak yang dicakup dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Yang pertama adalah kondisi tanggung jawab negara terhadap pemberian pakan ternak bukan hanya pada karantina wilayah dan karantina rumah saja, namun perlu ditambah juga pada pembatasan sosial berskala besar. Yang kedua, pemerintah Indonesia pula harus memiliki anggaran yang digunakan untuk membantu memberikan pakan hewan ternak ketika sedang dalam kondisi darurat. Dan yang ketiga, pembentukan gugus tugas yang memiliki fungsi untuk melindungi hewan ternak ketika dalam keadaan darurat. Nantinya gugus tugas ini memiliki fungsi untuk mengedukasi peternak ketika keadaan darurat dan juga membantu peternak dalam hal mengurusi hewan ternaknya ketika negara dalam keadaan darurat. Sehingga nanti peternak tidak harus berjuang sendiri untuk keluar dari masa pandemi. Namun adanya negara hadir oleh gugus tugas ini untuk membantu peternak agar dia tidak mengalami kerugian. Hal tersebutlah yang dapat saya proposalkan untuk dapat menambahkan perlindungan hukum bagi peternak dan juga bagi hewan ternaknya untuk dapat survive, untuk dapat selamat melewati masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.